Ya, ya. Nah ini, oh kursinya pas. Oh, udah kursinya bisa pas banget. Kelihatan di atas. Saya itu salah pengertian. Saya offline, baca offline, tapi pikirannya online. Akhirnya pas kan, oh kesini jam 1. Lihat tuyanya, wah ini offline loh, saya lagi. Maaf Pak. Ya, mulai minggu depan kita online. Oh, kalau dulu juga tanya kan masih itu, tapi karena yang S1 masih ingin offline, tapi setelah jumlahnya tadi tinggal 3, kan 10. Jadi mata kuliah yang kelas atas kan biasa sedikit. Karena sebagian ada yang memang saya bolehkan kan online karena biar dia tetap berjalan karena mata kuliah yang harusnya sebenarnya itu penting, tapi karena atas jarang yang ambil. Jadi itu yang kejadian saya kemarin juri lomba dia nggak paham. Padahal itu dari yang data panel itu dikerjakan dengan bukan data panel. Di ekonometrik kebanyakan gitu. Karena di sini juga sama, karena jarang dikeluarkan di level agak bawah, yang ambil jarang. Akibatnya jadi kesalahan-kesalahan ininya kan besar, tahunnya statistik banyak transaksional kan. Kalau data panel hampir semua kita berhadapan. Terus akibatnya hasilnya paling kadang 10, otomatis yang tahu kan hanya itu. Yang enggak, kan jarang yang belajar sendiri kecuali sudah darurat kerja tiba-tiba harus berurusan. Nah ini juga sama finance di konteks bisa pilih yang akhirnya ada berapa buku sebenarnya statistical tool itu kan peralatan kita berurusan dengan yang seperti ini. Nah ini juga kadang banyak hal orang yang di finance, orang ekonomi yang finance pun kadang mungkin ya masih belum tentu sedisiplin pada saat di modelingnya. Karena apalagi secara matematiknya ini jadi teorinya tinggi, Pak. Integralnya sendiri, sendiri. Maka wajar yang dapat Nobel kan di sektor yang keuangan itu. Yang satu yang Black-Scholes, yang satunya kan yang time series apa yang arts itu. Kalau yang aktuaria malah belum ada yang dapat Nobel kayaknya. Masih didominasikan orang fisika kimia. Nah, ini memang ada nanti bagian yang di ini yang finalnya harapannya saya selesaikan sebelum UTS, maka nanti beberapa kita hanya cermati bagaimana tool itu nanti kaitannya dengan masing-masing coba mulai dikonekkan gitu. Nah, harapan saya dari itu malah ada kebaruan yang bisa muncul. Yang selama ini belum, ya kayak misalnya yang ngurusi kanker nggak mikirin uang gitu karena seolah tanpa biaya gitu ya. Kan pakai BPJS jadi nggak perlu ada mikirin uang, padahal kenyataannya di balik itu tetap ada. Yang mungkin belum juga mikirin terkait uangnya, nah, mau pikirkan juga kalau untuk data keuangan ada beberapa yang time series, ada beberapa enggak, karena kalau time series kan selalu waktunya tertentu kan, harian, bulanan. Tapi kalau continuous kan dari stokastik kan enggak. Nanti kalau tempatnya ini juga masih ke konteks time series, tapi itu kalau di konteks stokastik itu sebenarnya itu juga menarik karena apa? Early warning system kan harus nunggu, kalau harian nunggu hari apa gitu. Nah ini yang kasus kayak BMKG ini Bapak akan mungkin 3 hari ini akan ininya secara misalnya masih lebat sama ini misalnya. Tapi kalau itu akan terjadinya di jam berapa kan enggak akan mulainya jam berarti kalau yang di HP itu sudah lebih ini kadang tiap jam kita lihat ada gambar hujan, gambar tapi kalau kadang nggak akurat, maka itu hanya apa istilahnya saya yakin itu modelnya belum sampai ke yang konteks karena di yang stokastik kan time continuous jadi kalau time series kan time nggak continuous dia menjadi discrete. Nah ini yang kalian itu kalau bisa dikembangkan ke konteks yang time-nya continuous ya Pak, yang teman-teman kan masih yang time-nya ini kan time series kan berarti masih discrete kan iya. Nah itu, nah nanti di bagian yang finance salah satu distribusi yang kita kalau berurusan paling enggak
Yang mau tidak harus berurusan kan kontak non normal atau ada nilai-nilai yang ekstrim. Nah, kadang selama ini kita modeling mesti nyari yang aman kan, anggap normal, terus nggak ada, kalau normal otomatis nggak ada yang ekstrim. Nah, pada saat itulah kita jadi berurusan dengan distribusi yang mengakomodasi itu, namanya stable distribution ini. Jadi fenomenanya memang heavy tail. Nah, kanker jelas kemungkinan ininya banyak yang heavy tail karena apa? Fenomena itu kategori yang apa situasinya dari sisi biayanya jelas itu kemungkinan akan ke karena pada saat kasus tertentu sudah mulai mahal sekali. Nah, kalau kemarin menyedot hampir 20% sendiri kan dari BPJS yang di sisi itu. Nah, nanti di konteks yang masing-masing nanti perhatikan pada saat kalau ada asumsi distribusinya itu mulai diganti dengan ini ngaco enggak nanti ngaconya artinya sulit enggak. Nah, karena yang selama ini misalnya asumsi distribusi yang kalau sudah melibatkan kalau tempat kalau yang kalian sudah pakai asumsinya apa? Errornya masih normal kan di situ ya? Apa sudah apa belum pakai asumsi itu? Karena ada modeling di statistik itu kita masih bermain di titik. Kayak misalnya regresi itu OLS itu hanya bisa kalau ininya titik. Kalau mulai ingin uji apa interval atau uji hipotesis atau interval itu mulai harus bermain ada distribusinya. Nah itulah jadi akhirnya kalau sering dalam konteks modelingnya jadi ada kata normalnya. Kalau hanya model linier itu kita hanya bermain di estimasi titik itu berarti di situ nggak apa-apa, nggak ada distribusi. Gitu. Tapi kalau sudah mulai bicara konteks yang ada distribusi, lah itulah paling punya masalah. Biasanya paling senang masangnya normal. Karena yang konstruksi teorinya lebih paling gampang. Padahal nyatanya fenomena normal itu barang langka. Nanti error, kebanyakan juga nanti ininya normal. Nah inilah saya mulai melihat pada posisi di mana normal sudah sulit dipaksakan. Kalau mau dipaksakan biasanya butuh sampel besar. Sampel besar padahal ada beberapa bidang mahal kan. Nggak mungkin ke situ. Nah ini yang mau tidak mau harus bermain di wilayah yang harus dalam konteks. Nah terus untuk dependensinya, yang kalau di regresi kan kita linear, kan pakai apa korelasi linear. Korelasi itu kan hanya ukur linear. Jadi kadang korelasinya tinggi, tapi sebenarnya hubungannya linear. Padahal nggak semua hubungan itu linear. Nah itu yang akhirnya masuk ke area kopuler mengukur hubungan dalam konteks yang populer, tile dependent. Jadi dependensi tapi tidak yang seperti yang selama ini sering kita ini kan. Nah nanti fenomena-fenomena itu mulai perhatikan. Dan memang pada saat riset kayak gini, kalau di era dulu kan apa-apa terus kita ke perpus. Nah itu yang bikin lama. Saya merasakan dulu masih harus ke perpus. Kalau udah ke perpus nggak dapet. Maka saya beruntung waktu itu karena pas di Belanda perpusnya kan relatif maju terus juga gini. Kita cukup di depan atau nanti kalau kita tertarik buku itu setelah dilihat nanti kalau di sana kalau bukunya nggak boleh dipinjam, biasanya di copy, di fotokopi bagian yang saya inginkan. Tapi kalau apa bisa kita merintah aja dari situ nanti sudah atau sudah diantar ke ada kayak nggak tahu kerjasama apalah cara manajemennya saya nggak tahu. Tapi saya sebagai orang luar betapa enaknya pada saat saya membutuhkan itu langsung didapat. Nah sekarang dengan adanya itu sudah kita cepat mendapatkan itu. Kalau kita minta bukunya, minta ini, ya tinggal nanti paling dia ngasih pertama tadi yang berbayar. Nah, mulai kelihatan mahal kan. Nah, sebenarnya di era sekarang itu perpus daripada bangun gedung yang besar yang investasi fisik itu sebenarnya lebih enak untuk itu langganan-langganan buku-buku ini. Kayak apa Google Book. E-book itu kita cukup baca seperlunya kan. Kita langganan kalau pas ini nanti kalau udah enggak ya nggak salah langganan nggak apa-apa. Nah, itu yang era akan lebih memudahkan itu. Nah, nanti silakan pada saat kalau yang beberapa ini saya punya buku yang saya ini kan banyak itu ya tadi diskusi dengan ayah dulu nanti disarankan kemana bolehlah saya minta ke googling akhirnya dapat yang buku-buku lama. Tapi sekarang ada juga orang yang nulis buku langsung dilempar ke pasar untuk didapat komen. Saya buku yang terkait bahan stokastik dulu pertamanya dikasih ini free aja digital. Tapi setelah banyak orang baca kan akan komen ini terus dijadikan baru edisi cetaknya. Nah, ini dalam konteks untuk di yang
finance ini yang salah yang berurusan dengan tadi ada suplemen dalam konteksnya mesti sudah kompleks karena distribusinya tadi jadi sudah enggak kadang nggak normal, ada heavy tail, ditambah lagi dependensinya tidak dependensi yang linear. Nah, nanti silakan perhatikan di masing-masing wilayahnya ada keberadaan itu enggak. Nah, nanti bolehlah dicoba untuk dalam konteks ini memang mesti harga karena harga sesuatu yang apa malah sering ada yang katakan jadi nggak bisa diprediksi gitu. Akhirnya menyerah gitu. Padahal sebenarnya secaranya masih bisa dipelajari karakteristiknya, polanya. Lah kalau pecahan orang tadi memang membuat pola itu kan. Tidak cuma konteks harga, tapi misalnya kondisi apa kalau yang terkait kesehatan itu. Kesehatan lebih sebenarnya lebih rumit lagi harusnya. Karena kadang sesama orang usianya sama bisa jadi yang menyebabkan sekarang banyak tiba-tiba ya kayak kemarin barusan kejadian lagi kan pemain bola ambulan harus datang ke lapangan itu kan berarti saya duga ada yang mungkin dia apakah tetap puas mainnya walaupun malam jatuh tapi mungkin dia kadar gulanya terlalu rendah dia akhirnya mempuasnya karena apapun ya lagi di lapangan masa mau santai-santai tetap dia harus ngejar kan tadi tambah langsung pingsan kalau yang dulu lebih parah malah hanya meninggal di lapangan kalau kejadian kayak di Eropa kan jarang dengar pertandingan kalau Indonesia ini kemarin barusan lagi terjadi ada monitoring ininya mungkin hal-hal yang kayak tadi nilai-nilai tapi kita dianggapnya sepele tapi kalau kejadian ya fatal itu waktu lumayan bawa rumah sakit kayaknya selamat tapi ada yang rumahnya sudah terlambat nah ini yang di kesehatan menurut saya juga banyak fenomena data apa istilahnya ini yang sebenarnya tidak bisa dikerjakan dengan cara yang selama ini jalan misalnya nah ini yang tentang kalau di dunia salah satunya tentang implied volatility survey. Nanti ini ada di jadi volatilitas ada sebetulnya kalau bahasa di statistik kan biasanya apa standar deviasi lah. Kalau di bahasa finance itu volatility. Nah, pada saat kita agak sederhanakan, kita kalau berurusan dengan itu kan binomial tree dulu kan hanya dua kemungkinan itu. Nanti kalau yang Pak Sur dulu yang ke trinomial itu di IK-nya itu. Dari ke trinomial itu yang tiga alternatif. Tapi nanti dia dalam pada saat sudah macamnya banyak, continuous akhirnya jadilah si model Black-Scholes ini. Kalau binomial kan akan konvergen juga ke norm pada saat kalau dibikin trinomial, terus multinomial, akhirnya juga ke sana. Jadi kalau sampai diabadikan namanya, jelas kalau dia memanfaatkan ini kan apa punya orang matematika kan ini, fast Fourier transform. Jadi Heston mesti orang yang senang matematik, tapi suka juga stokastik gitu. Nah kata stokastik memang ini kalau di orang awam sering kaitannya lebih ke probabilistik sebenarnya. Jadi dia masih statistik, masih konteksnya sebenarnya ketidakpastian. Padahal kalau konteks stokastik di yang selama ini kebanyakan orang adalah ketidakpastian tapi terhadap waktu. Jadi waktunya berjalan ada ketidakpastian. Nah di dunia kesehatan jarang sekali yang sudah masuk ke situ. Mesti mainnya masih cross-seksional dianggapnya. Coba statistik yang kesehatan di medical jiwa jurnalnya, papernya kebanyakan belum masuk ke situ. Nanti kesempatan sebenarnya kalau nanti yang mencermati itu sebenarnya data itu kan longitudinal sebenarnya kan masalah satunya juga ini pendekatan biasanya ke sisi itu tapi kadang masih belum ke situ. Nah nanti kalau memang maka harapan saya sebenarnya dari setiap yang bimbingan juga saya kan satu dari apapun asal masalah. Nah, ini kan berarti ada berapa kan berbeda kan time series ini dengan parameter juga sebenarnya time series tapi dari sisi early-nya terus sisi kesehatan. Nah pertama yang kenapa kemarin di semester lalu saya lebih ingin bawanya, pertama kan ke GW-nya, bersama Bayesiannya yang di Likanya. Terus kedua ke sisi ini, finansialnya. Kalau GW adalah lebih ke bagaimana spasial correlation kita perhatikan, terus Bayesiannya karena adanya bahwa parameter jangan dipandang sebagai suatu konstanta. Itu kata kunci yang harus diperhatikan. Nah, terus berikutnya adalah dalam konteks yang aspek ke waktu. Nah, ini maka di dan risikonya di situ ada risiko finansialnya. Nah, ini yang ke hari ini kita ke sisi itu sama nanti setelah UTS dan saya mitigasinya. Bagaimana kalau dibawa ke konteks aktuarianya.
Nah, kalau bisa semua menghasilkan itu berarti kita akan dari istilahnya ada masalah kita mitigasi sampai akhirnya kita proteksi kan supaya masalah itu tidak menimbulkan masalah finansial gitu. Nah, nanti di sini beberapa model ini mulai lihat dan bagaimana model ini diterapkan ke masing-masing masalahnya itu. Nanti dicoba jalankan. Terus ini tentang apa nanti juga yang saya urusan prediksi bangkrut, CBM, terus kalau ini yang kalau ada Indonesia kan negara bencana, ini harusnya sudah jalan, yaitu resiko bencana dibawa ke dunia pasar. Jadi artinya selama ini kan harus buat itu yang di Sumatera itu sudah pulih semua. Tapi coba bandingkan dengan kebakaran di LA. Coba dicek LA ada nggak masih yang di tenda-tenda karena belum dapat ganti rugi dari asuransi. Kalau sudah dapat ganti rugi, keuntungannya dia mesti ditaruh di penginapan yang layak. Terserah itu sekarang mungkin rumahnya sudah mulai dibangun. Tapi yang kita mesti enggak ada ini yang sebetulnya Catron salah satu untuk supaya dana siap itu. Ini Catron kayaknya di kita masih belum ada. Nanti maka di konteks masing-masing itu nanti seperti apa yang bisa diinikan. Nah, kalau yang terkait ke arah bencana, kalau tepatnya ini sebenarnya early warning-nya sekarang konteksnya untuk tambahin ada aspek bencananya, menimbulkan bencana enggak gitu. Nah, kalau yang kaitannya kemarin kan sudah ke saham ya, sebenarnya pasar modal karena untuk di salah satu itu kan dilingkan ke dunia saham kan. Nah, ini kemarin karena melihat apa yang kejadian beberapa gara-gara OJK bikin analis apa ya persentase yang ke saham kecil sekali, akibatnya malah mereka jadi yieldnya rendah investasinya. Akhirnya banyak yang akhirnya defisit gara-gara Pak sebenarnya punya uang tapi naruhnya salah. Ya kita punya uang yang sama. Yang satu cuma di celengan, yang kayak apa zaman dulu lah itu di ini. Yang satunya ditaruh di rekening bank. Bunganya cuma berapa, menghasilkan berapa. Tapi yang satunya dimainkan di pasar modal, mungkin ada yang bisa menghasilkan sampai 20% start. Di deposito paling 5%. Ya. Tapi ada juga yang langsung punya bisnis. Bisnis yang besar adalah judol. Wah, itu semua yang ini sama pinjol. Wah, itu ya omsetnya besar sekali dan ininya tinggi. Nah, kombinasinya yang akhirnya sama narkoba kan jadi itu gila-gilaan itu yieldnya bisnis di situ. Tapi ya kalau nggak beruntung akhirnya jadi kalau ditangkap, kalau yang di dunia global sekarang kan polisinya Trump. Ini bandarnya Meksiko barusan di itu nggak mungkin takut tangan tak ada terus ya. Kemarin aja yang Venezuela dengan enaknya lagi tidur di kamarnya bisa diambil. Ya, yang langsung diambil dengan enaknya. Dan nggak menimbulkan kegaduhan kan. Ini juga termasuknya saya termasuk hebat juga itu bisa. Padahal namanya barang bukti security-nya kan apa? Ya nggak boleh tapi dia bisa bisa masuk. Nah iya kan yang katakan nggak boleh seleksi ya nggak apa-apa gitu. Bang, siapa? PBB aja nggak laku gitu. Jadi setelah Prabowo makanya ini kan situasi ini yang di dalam konteks ketidakpastian sekarang memang semakin lengkap lah bahasa kalau mau bicara di sisi finansial sekarang hampir semua sebenarnya punya masalah itu. Kenapa tak berbuat itu karena juga finansial kan sebenarnya. Hampir semua itu motivasinya ujung-ujungnya adalah uang di situasi apapun. Sampai tadi untuk bencana terus tentang ini sekarang sisi loss-nya, kerugian. Nah ini sudah ke aspek aktualnya kan tadi yang paling ditakuti kan klaim. Kayak BPJS kemarin kan karena klaimnya, rasio klaimnya sudah tinggi di mana-mana kalau bahasa pengeluaran lebih tinggi daripada penghasilan. Nah, sekarang proses ini kalau saya lihat kita perhatikan di konteks melihat bahasa di aktuaria adalah klaim, kalau bahasa di yang secara umum adalah sebenarnya pengeluaran. Karena klaim kan pengeluaran. Kalau premi kan pendapatan.
Nah, sekarang mayoritas mungkin pengeluaran dan pendapatan lebih besar pengeluaran. Maka yang dulu orang tua kita katakan lebih besar paksa daripada tiang, sekarang hampir itu. Maka banyak yang roboh kan. Perusahaan banyak yang roboh karena apa benar ya? Pak, besar paksa daripada tiang. Paksa itu kok besar pasak daripada tiang. Oh, harusnya kayaknya pasak itu yang kayak ininya tiangnya. Pakunya. Jadi kan aneh pakunya kan lebih besar daripada tiangnya. Makanya tadi besar paku. Kan nggak logis. Jadi kayak seperti orang pengeluaran lebih besar daripada penghasilannya kan. Padahal penghasilan harusnya yang menyebabkan pengeluarannya dihukum apa ekonomi permintaan apa yang namanya itu kan selalu pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan gitu. Apa teorinya Soklo itu sih di ekonomi itu. Iya, ya kayak sebetulnya. Jadi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, fenomena itu kalau itu terjaga berarti kan aman. Nah, berarti di situ ada resiko yang harus dipikirkan. Nah, pada beberapa mungkin yang banyaknya klaim masih kosong, terus besarnya ininya kadang nggak ini di sini yang nanti juga mulai yang tadi konteks finansialnya, nanti ke sisi konteks keaktuarianya. Nah, akibatnya kalau sudah ada kayak tadi, bangkrutnya ini kan, problemnya akan terjadi. Kolaps negara juga bisa kolaps juga sebenarnya di situ. Nah ini adanya levy tapi bukan leksi lah. Ini ada leksi itu stable. Sebenarnya kalau leksi bisa menemukan memodifikasi ini alpha stable levy bisa jadi alpha stable levy. Nanti coba perhatikan ya. Alpha stable levy kayak apa? Untuk yang klaim besar kan dulu sudah masuk aktuaria juga. Nanti diganti jadi leksi gitu loh. Nah ini nanti di pada beberapa bagian silakan mana yang akhirnya ke arah. Kalau konteks di aktor kan kita mesti akhirnya mikir kalau tadi masalah pengeluaran dulu. Setelah pengeluaran coba dikendalikan, pemasukannya kan, preminya gimana gitu. Nah ini selama ini kan kemarin langsung isu gara-gara baru ganti direktur baru saya langsung kayaknya mau dinaikkan. Tapi nggak usah khawatir ya yang miskin, karena yang dinaikin yang bukan yang PBI karena PBI yang bayar kan pemerintah ya pemerintah nggak mau maka yang akan dinaikkan yang umum PBU itu. Nah, nanti kalau yang PBU banyak terusannya pada keluar gimana gitu ya teman sudah mas kan kita apakah diwajibkan? Nah, inilah mulai akan jadi tantangan yang dijadikan. Karena setelah mikir pengeluaran, pasti mikirnya masalah pemasukan. Gimana cara ini kan di pemasukan? Nah, kalau nggak kuat, ya di reaskan itu. Kalau memang perusahaan sudah nggak kuat nanggung ya di reas itu dilempar. Maka saya waktu saya masih kan satelitnya Indonesia kalau di apa mau dipasang di sana kan diasuransikan. Tapi asuransinya harus yang Indonesia ada waktu Jasindo saya pikir kan berhasil berarti Jasindo kan enak. Wah ini uang preminya nggak jadi kepake kan. Ternyata yang tepuk tangannya keras yang Inggris, yang reasnya. Karena kita ternyata cuma dapat sekian persen. Jadi itulah yang saya katakan betapa sayangnya kan. Tapi kalau misalnya, ya tadi, dari 10% saja saya 90%, tapi tak takuti. Kalau kamu nggak mau nyerahin saya, nanti kalau dapat apa, kamu nggak kuat itu. Nah itu. Jadi yang saya waktu perusahaan, saya pikir waktu itu saya suka, wah ini berarti preminya butuh kan. Enggak, kita cuma dapat berapa. Nah, ini kan reinsurance di sisi itu, terus kalau konteks ini ke dividen dari suatu ya prinsipnya transfer resiko lah ke ini dari. Nah, ini nanti di masing-masing pada saat sudah milih nanti kasusnya, coba perhatikan dari berbagai hal yang di. Nah, kalau untuk komputasinya semua jelas ini kita pakai ini hanya untuk idenya aja, tapi sebenarnya yang menarik ini. Ya sebenarnya saya coba kan, PDF saya kalau diklik bisa masuk ke lab gitu. Ini kan sekarang lagi trennya kan buku yang interaktif jadi kalau saya makanya saya kemarin beberapa saya minta hari-hari sebenarnya kalau saya bingung ini klik masuk ke penjelasannya klik ini kok ini ada angka ini klik masuk ke komputasinya. Nah ini
yang ini tapi versi saya nggak akan masukin, nanti kita semua gantinya di collab aja komputernya. Yang ini paling diambil idenya aja. Nanti kan kalau disajikan di yang ini kan Mas sekarang oke ini ke bukunya, nah ini kemarin pilihannya banyak, tapi yang nanti sementara saya akan fokuskan yang ini. Nah, kalau lihat babnya tadi kan cukup banyak kan jadinya. Ini yang di finance-nya ada stable distribution, extreme value, ini yang kadang diabaikan, tapi bisa jadi malah petaka kan. Sekali kita, makanya tadi yang kenapa kita mereas karena takut dengan yang ekstrim. Tapi akibatnya kita jadi dapat yang biasa-biasa aja. Tapi kalau kita bisa memodelkan, sebenarnya yang ekstrim tadi nilainya apa peluangnya masih ya kita masih bisa maka mungkin tidak harus takut dengan yang ekstrim itu. Terus yang populer tadi yang ini ya dependensinya tapi tidak. Terus kalau sudah yang ekstrim biasanya nanti jadi menyebabkan ada tail dependency itu, yang ke ekornya itu. Nanti ada di situ masing ada fenomena enggak, terus mulailah ini terkait bencana, bagaimana pricingnya. Ini yang kalau nanti mulai mikirkan mitigasinya melalui apa berupa cat bond. Terus ini adalah untuk modelnya tadi gunakan yang fungsional. Tapi kalau ada orang analisis ada analisis fungsional maksudnya. Ini kan harus ada apa analisis fungsional, analisis fungsional. Itu juga ada terus applied trace yang hanya kalau ada tiga alternatif. Terus Heston tadi ya yang ini fast Fourier transformnya untuk. Nah kalau saya dulu kan ininya option pricing ya untuk kan tadi dipakai untuk yang Rexel sama yang di. Tapi kemarin saya pakai juga untuk deposit insurance. Jadi gini, ini yang saya harapkan nanti biasakan bahwa kalau kita lagi kerja di satu ini, bisa diaplikasikan di banyak tempat. Gitu. Saya climate change itu awalnya ya benar-benar untuk climate change, titik ubah gitu. Oleh masa digantikan dunia geostat. Ya, kan sama-sama tentang checkpoint, tapi checkpoint saya kan dulu untuk ngurusin ini. Terus saya pakai aplikasinya ke jadwal tanam ke petani. Jadi kan tiap tahun kan berubah-ubah itu saya ininya untuk bahwa jangan nganggap bahwa tiap tanaman mesti kita tiap bulan Februari. Dan inilah kemarin yang ke apa yang ke apa Anca itu kan jadi di sana mulainya Februari, di sini sudah belum musim tanam, yang sana sudah musim tanam. Memang yang benar itu karena masing-masing bisa sudah berbeda, nggak bisa diseragamkan. Nah inilah yang di konteks untuk ininya jadi sudah dulu checkpoint bisa dilihat. Jadi artinya kita lagi belajar ini di sini. Saya opsi tadinya untuk keuangan kemarin saya pakai untuk deposit insurance aja. Saya manfaatin kayak gitu aja ke masing dan masing-masing itu ada tantangannya sendiri-sendiri. Dan itulah kesempatan kita jadi bisa ada modifikasi. Gitu. Ini memprediksi kebangkrutan yang gunakan spot vector mesin. Terus ikutan mata uang bisa manajemen. Terus yang non parametric productivity analysis nanti silakan bisa di mana yang kira-kira masing-masing. Nah, jadi masuk ke instrumennya nanti untuk yang setelah UTS-nya itu. Ini sampai yang problem sampai nanti silakan dari sini apa yang bisa kalau tadi stable distribution ini stable diffusion. Ini konteks sudah ke di aktuarianya kan tadi yang ada Levi itu. Nah, sekarang untuk di sini sudah saya coba nih baru yang ini ya dari maunya nanti saya buat bab ini. Nah, saya mulai tadi yang di bagian yang alpha stable ini. Jadi kalau kita lihat secaranya alpha stable adalah suatu apa kayak kelas lah. Kalau yang sering kita ini kan apa kalau di ini keluarga eksponensial gitu, kalau di Starbucks. Nah ini adalah untuk generasi tentang serotonin tutorial dia dalam rangka dia berurusan dengan adanya kemungkinan tadi heavy tail, adanya skewness,
Ini biasanya sering kita jumpai di bidang-bidang yang memang ada unsur itu. Dan ini memang ke financial data. Sebenarnya financial data artinya financial di masing-masing risiko itu. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, ini yang ciri utama bekerja di sini adalah kalau kita punya dua variabel independen, kalau yang bisa dijumlahkan tetap distribusinya sama, distribusi apa? Tetap random apa? Normal ditambah normal, masih normal. Tapi kalau gamma tambah gamma, masih gamma enggak? Karena kan gamma sebenarnya jumlahan dari apa? Eksponensial kan, jadi eksponensial jadi gamma. Nah, ciri-ciri dari yang kelompok tabel ini adalah dia kalau dibuat masih distribusinya sama. Jadi karena apa? Kadang kita butuh menjumlah-jumlahin kan. Jadi kalau kita punya kayak tadi biayanya ini tambah biaya ini kalau sama-sama masih dalam grup yang sama dijumlahkan dia masih keluarga distribusi yang sama. Nah ini yang keuntungannya kok tetap masih dingin tadi ya kayaknya. Tadi sudah saya naikkan. Ini sudah naikkan. Jadwal apa padahal? Atau itu dia terlalu ini. Oh, ini ya. Oh, dia main Pak. Dia main Pak. Ah, itu pas Pak. Ah, dia turun lagi. C-nya turun lagi Pak. Oh, ini turun lagi. Ini sering mulai. Nah, mau kali gerak-gerak dia. Wah, ini pas kenapa apa ini? Oh, dimatikan dulu. Nanti kalau sudah mulai panas, kode lama-lama saja yang berlangsung dulu. Kalau di cuaca lagi. Iya, enggak enak. Oke, ini yang untuk jadi secara definisi ya. Jadi kalau memang ini yang harus hati-hati, jangan sampai kita tergoda seperti di level yang bawah ya, level S3 mulai berani melihat rumus. Kalau saya karena apa-apa kalau bimbingan pertama mesti apa? Keluar ini sekarang langsung tahu saya di collab gitu. Terus baru selesai tanya teorinya, baru dia mulai bingung gitu kan. Jadi dia yakin dulu karena dia ingin cari aman, karena yang satu oke. Tapi kalau sudah kita tetap harus melihat pada saat kita pakai sesuatu, nah ini teorinya juga harus dilihat. Ini yang nanti setiap memang komputasi tetap perlu untuk kita meyakinkan ininya kan visualnya. Kan dulu kan sudah dapat apa yang tentang apa asma apa ya, yang coba itu. Yang penting punya cobain dulu. Nah, tapi nanti pada saatnya mungkin modelnya jadi ada yang enggak pas. Nah, kalau ini salah satu ciri dari yang untuk di sini adalah dia akan jadi apa? Ini kan tadi di jumlahannya masih dalam terus standard distribution karakteristiknya ada parameter parameter alpha nilainya antara ini untuk stability index untuk urusan skewness-nya scale parameternya terus ada location. Kalau kita punya kan apa tuh? Parameter lokasi, skala, terus kemencengan ya skewness ini terus satunya lagi parameter bentuk. Nah, dia yang nggak punya kayaknya yang parameter bentuknya ini. Nah, dia punya ininya ke arah trial heaviness-nya tergantung dari si alpha ini. Ini ciri yang nanti kalau mulai akan main ke distribusi. Jadi kalau kita hanya main di estimasi titik, kadang biasanya distribusi belum. Tapi kalau kita sudah mau ingin lanjut itu biasanya mulai berpikir ke sana. Nah nanti yang itu saya nggak tahu nanti sudah main data di mana, mulai berpikir distribusi enggak. Kalau sudah mulai ke situ, mulai perhatikan. Nah secara fungsi karakternya seperti ini. Kalau apa ini kan kalau tanpa i kan namanya apa momen kan kalau pakai i namanya characteristic function untuk apa mengenali suatu distribusi itu. Nah ini yang apa istilahnya mulai mengkonstruksi ini si Nolan ini kan jadi dia diabadikan namanya itu kalau alfanya 2 dia jadinya distribusinya normal kalau tadi alfanya antara 0 sampai 2 berarti pas 2 itulah dia normal. Kalau sudah kurang dari 2 sampai mendekati 0 berarti dia mulailah tadi yang makin menceng-menceng karena makin kalau telnya makin tebal kan sebenarnya makin menceng gitu.
Nah, ini bentuk khususnya. Kalau alfanya 1, betanya 0, jadilah Cauchy. Itu kan bentuk yang distribusinya sudah kita kenal. Berarti kalau kita nyoba distribusi ini, sebenarnya normal, tapi biar bahasanya kelihatan keren, kelihatan rumit, pakailah bahasa model ini kan. Walaupun nanti alfanya 2, ininya biar urusannya gampang kan. Karena sebenarnya tampilannya kelihatannya kan kayak rumit, padahal sebenarnya karena alfanya 2 dia jadi normal sebenarnya kalau ininya apa, berlaku distribusinya sifatnya. Nanti silakan kalau mau mencoba seperti itu, jadi beberapa hal nanti bisa di ini kan untuk terus simulasinya ini. Ini kalau nama-nama diabadikan nanti silakan di searching aja. Mungkin kalau bisa dapat papernya ya beruntung. Saya gara-gara dulu penasaran dengan indeks massa tubuh gitu loh. Saya searching penemunya itu tahun berapa, ternyata ada yang mendokumentasikan itu di ini, di akhirnya dia kan disimpan di suatu tempat di museum yang tapi akhirnya sekarang di scan gitu. Ya, ide masa itu menemukannya gimana itu pejabat dulu apa IM itu kan tinggi dibagi berat badan kuadrat kalau salah apa. Nah saya penasaran gimana dia menemukannya waktu itu. Nah itu biasanya kadang ada nanti silakan kalau beberapa dosen bisa dapat papernya ya beruntunglah. Nah kalau ini di konteks ingin mencoba mensimulasikan apa stable variabelnya jadi mengenerate. Nah, kalau kita jadi normal kan gampang pakai apa karena semua distribusi kan distribusi uniform. Nah ini juga sama masih ininya dengan uniform tapi kelimpahan B-nya eksponensial kita bisa mengenerate salah satu variabel dari alpha stable itu yang terdistribusi alpha stable. Terus metode estimasinya ini ya ada berapa ya biasanya yang favorit kan mesti maksimum likelihood. Walaupun resikonya kalau dia nggak close form ya lumayan ribet kan hitung-hitungnya itu di. Nah ini kalau sampai namanya diabadikan berarti dia mesti menemukannya termasuk agak spesial. Jadi khas. Nah inilah suatu saat kita coba melihat fenomena. Jadi sebenarnya untuk latihan sederhana ini bisa juga jadi paper. Kita fokus ke salah satu variabel yang kita miliki aja. Itu kalau berarti harga saham ya masih variabelnya kan harga saham. Kalau itu apa ya sekarang kalau variabel besar ini kalau tempatnya ada apa itu? Besar kanker atau apa ya? Yang sudah punya datanya apa? Gen apa tuh wujudnya berupa angka apa? Nah angka berarti kan bisa disebut variabel itu adalah bisa apa ukuran selnya berarti apa itu angkanya ukuran apa? Ekspresi. Dan yang apa yang penting dia mengukur sesuatu kan. Nah dia sebarannya kayak apa? Kalau beruntung masuk ya salah satu bagian ini ya berarti angka-angka kan. Nah angka-angka itu coba nanti dibikin deskripsinya itu kayak apa itu. Karena kemarin kalau yang analisis tentang apa itu, saya istilah kedokterannya apa itu, tapi berupa angka, enggak, itu ada yang ekstrim. Makanya kemarin saya ini kan, nah daripada pusing sementara dibuang dulu yang ekstrim. Tapi lama-lama kan ada tetap masuk. Nah inilah kesempatan, di sinilah tempatnya kita jadi bermain di yang alpha stable. Karena dia mengakomodasi adanya epitel sama ini. Tapi kemarin karena paling sama Bapak Andri segera ingin ini, ya udah yang itu dibuang dulu daripada kalau langsung saya, mungkin dia juga sudah nggak ingat lagi waktu bicara kita kan besok pada saatnya sudah tahun ke tiga jangan lupa yang kayak gini dan kok langsung kayak panik gitu. Oh, ini yang ada apa yang ekstrim-ekstrim diapain dulu ya udah dibuang dulu lah gitu. Ya kayak kita bisa punya kelompok ada yang ekstrim satu udah kamu jangan masuk dulu untuk bikin mudah kan. Tapi kan nggak mungkin kita biarkan apapun kita harus harus menghadapi apa ya kita lagi di situ ya semua kenyataan harus kita akomodasi nggak ada istilah di statistik kan ya sementara aja biasanya itu diasumsikan kadang nggak usah diikutkan dulu gitu. Nah nanti untuk metode estimasinya mungkin yang sudah kenal kayaknya yang paling bawah kan yang atas kayaknya belum pernah ya berkenalan dengan ini karena favoritnya cuma di kuliah statmat ya langsung likelihood metode momen dua ini. Nah yang mirip metode momen sebenarnya ini karena pakai kuantil. Kuantil kan kalau metode momen
kan minnya ekspektasinya, berarti kan kayak kuantil kedua ya. Nah kalau ini kayaknya terinspirasi dari sana, karena kalau kita gunakan yang metode momen itu cukup momen ke satu, momen kedua, momen ke satu kan lebih ke kayak rata-rata, momen kedua itu ke variasi, momen ketiga ke arah apa? Kurtosis kalau salah ya, mau ke arah logic sampai momen keempat yang ini ke arah bentuknya berarti. Nah nanti ini mungkin kita agak, tapi kalau ingin mencoba itu karena sekarang sebenarnya untuk bermain-mainnya agak enak karena kita punya teman-teman di CID. Ini kan aja nanti terus dicoba dibuatkan. Nah ini untuk aplikasi ini memang saatnya masih di aset return. Nah itu harusnya kan sudah kan berurusan dengan saham sudah dicoba terus di kontak risk management. Nah kalau risk management ya biasanya berurusan dengan yang ada value at risk, asset shortfall. Nah kadang terus nanti kita masih kadang pakai normal distribution. Di option pricing ini kan yang dapat Nobel kan yang black swan. Nah saya dulu gara-gara cuma masuk ke jam yang ini ternyata jadi ganti ininya tadinya kalau waktu Blackstone masih pakai partial apa, differential equation setelah jadi pakai jam ternyata jadinya partial integral differential equation. Nah, itu yang susah menyelesaikan. Saya sampai harus minta bantuan berapa ini pas dikasih teman dari Cina, orang Cina nggak bisa menyelesaikan, tidak lagi malah dapat orang Norwegia yang baru selesai. Tapi saya pikir kan karena saham kan mesti ada loncat. Tak pikir urusannya gampang secara kasat matanya kan gampang kan itu. Oh, tapi ternyata pada saat dimodelkan, kadang ternyata nggak sederhana pada saat dibawa ke model model ininya stokastiknya. Itu. Nah ini sebenarnya yang portofolio teori ini kalau kemarin coba yang kerja ini kan si Bu Rosita. Tapi karena masuk saya itu sudah, nah ya udah ada ini kan sebenarnya kalau main di area ini menarik juga karena pada saat kita bangun portofolio itu berarti kadang ada beberapa yang tadi saham-saham yang ekstrim-ekstrim karena ada susah. LQ45 aja ternyata gitu. Tidak semua baik-baik saja. Kadang dikeluarkan, dimasukin lagi. Dan saya terus terang ingin meneliti kriteria memasukkannya pakai apa. Kan itu LQ45, terus ada indeks 30. Kayaknya Indonesia ini banyak main-main. Nah itulah yang tadi saya, makanya saya pernah waktu pertama akhirnya ketemu apa tua risetnya bursa efek itu saya bawa saya kan gagal saya tanya-tanya kayak gitu. Karena ada yang backgroundnya malah dokter gigi. Jadi di Indonesia banyak sekali yang orang berjalan motornya, tapi jadi akhirnya orang yang belajar entah di mana, yang belajar, yang sekolahnya ini jadi nggak ada itulah yang menyebabkan fenomena itu. Nah ini yang pada saat apa kita ingin buru-buru berpikir, oke, maka kalau kita mengejar kenapa itu rumusnya dari mana? Rumusnya mungkin nggak ada. Iya kayaknya mungkin bisa seperti itu. Nah sekarang saya makanya mulai mewajibkan kayak gini. Jadi mahasiswa kalau tugas diakhiri kalau slide, kalau ini adalah diakhiri saya minta selalu ada kolabnya gitu. Untuk meyakinkan bahwa apa yang tadi sudah diinikan bisa diwujudkan dalam bentuk suatu komputasi. Karena sekarang ada teman, memang kadang kita berapa kali-kali itu baru bisa kadang jadi, tapi ya akhirnya kita cari yang paling sederhana dulu kan. Nah inilah yang diinikan untuk yang terkait tel ini. Nah ini tadi kan alfa yang dua ini yang normal ini. Kalau alfanya kecil kan kita sudah bisa bayangin jadi kan. Tapi ini sama-sama simetris semua kan ini. Karena yang dimainkan hanya alfanya, yang lainnya dibikin tetap. Tapi dengan nggak ada visual gini sulit memahami ya yang tadi kan. Tadi kan maksimal dua kan, yang alfa itu. Terus tadi yang alfanya satu jadi kausi. Nah, nanti kan jadi kita bisa kenali itu. Nah, akhirnya setelah saya ada bantuan teknologi yang terkini tadi, sekarang mahasiswa pada sadar gara-garanya apa? Saya diwajibkan setiap setelah itu ada visualnya, yaitu dengan ke arah ini. Jadi kita tadi yang normal, yang satu bahasa kausi tadi, terus yang ini apa, distribusi apa. Nah, berarti kalau kita punya data, nanti yang data tadi yang bisa tentang apa? Ekspresi apa tadi gain ya.
wujud numeriknya apa? Nilainya antara berapa sampai berapa ya? Apa ada negatif, ada positif, hanya positif semua. Ekspresi gen itu codingnya. Angkanya lah, intinya pokoknya numeriknya. Nanti perhatikan, sudah punya datanya itu. Ya, yang berakses masih belum melihat yang negatif. Nah, makanya itu nanti coba, yang penting kalau setiap melihat suatu angka, apa nilai-nilai itu, di antara berapa sampai berapa. Kayak normal kan kita hingga sampai hingga. Kalau apa eksponensial kan positif. Kalau harga tempatnya itu otomatis area positif. Nah, kan nggak mungkin normal, nggak mungkin ini kan. Nah, nanti apa yang diinikannya? Nah, nanti tinggal memasang apa tadi ini? Alfa, beta, berarti ada 4 parameter ya? Alfa, beta, mu apa ya terus. Nah, nanti gambarnya kayak apa? Nah, nanti kalau punya data di overlay kan kayak gitu, nanti kelihatan kan. Jadi, kita pertama kayak kerja waktu belajar statistik awal itu loh. Punya X normal, terus kita punya datanya kan. Coba diestimasi normal terus dieverlaykan. Nah, itu kan namanya uji guna software. Nah, kalau kita bisa main-main dengan ini, kita jadi nanti punya datanya. Nggak taunya nanti ada salah satunya yang salah satu saham harus dimodelkannya dengan yang apa stable ini, misalnya kayak gitu. Nah, inilah minimal dengan membantu ada visualnya. Jadi yang kita mulai mencoba membuat simulasi datanya. Kalau nyari susah ya kita mengenerate aja. Nah, ini terus ini kan untuk kasus yang si normal. Jadi maksud saya nanti pada saat nanti nyoba itu kalau memang setelah main formulanya ini mengenali distribusi dulu. Jadi kan masing-masing mesti berurusan dengan salah satu distribusi. Nah, kalau mereka kayaknya juga masih normal ya, yang Lex juga masih pakai ininya kan dianggap kalau yang ini returnnya yang Ya, saya errornya normal masih. Kalau ininya time seriesnya modelnya apa kalau saya tuh tidak terlalu memperhatikan distribusi belum, berarti hanya bermain di Iya. deskripsi itu, estimasi titik. Tapi cobalah nanti mulai masuk ke aspek distribusinya. Kayak kita kerja regresi, kalau kita hanya mau apa mengestimasi model regresinya, itu pakai OLS itu nggak butuh distribusi. Tapi kalau sudah ingin menguji signifikan ke ininya nilainya antara berapa sampai berapa. Karena kalau kita bermain continue, kita bicara titik sebenarnya sesuatu yang nonsen kan. Karena di variable random continue, nilai titik kan nol peluangnya. Tapi anehnya di keseharian kita senangnya malah nebak titik. Itulah yang untuk judul kan. Judul kan kalau apa pasang nomor kan nomor. Ada nilai ininya kan sudah enggak ini sekali untuk ada. Jadi apa saya curiga dengan adanya teknologi ini kalau pemain baru saya bikin menang dulu. Nanti kalau sudah kecanduan baru saya bikin kalah. Karena mudah itu. Di era kayak sekarang itu, wah ini nanti baru mulai pasang pertama, saya kasih dapat aja. Kayak skema ponzi ya. Iya, jadi pertamanya kan mesti pasang kecil kan, langsung dimenangin aja. Nanti terus itu. Malah zaman belum ada teknologi itu malah mungkin sulit. Kalau dulu seingat saya kalau yang main apa dadu itu, kalau dulu dadunya dibikin nggak seimbang. Teknologinya cuma kayak gitu. Yang apa? Kalau kelihatan banyak yang pasang kok kan kita bisa lihat, oh pasang nomor berapa gitu. Yang banyak pasang nomor 1, kok kecil-kecil yang nomor 1. Tak kasih yang dadu yang nomor 1-nya peluang munculnya besar. Tapi yang pasang besar nggak dimenangin gitu. Tapi kan yang itu langsung senang banget langsung cerita kan. Karena apa? Saya ingat sekali pasti kalau di tempat saya kalau ada apa namanya bayang kulit itu, pasti ada judi kayak gitu ya. Teman saya bagian yang senangnya main, tapi cari supaya nggak rugi, sini lagi main, langsung uangnya sudah dipakai untuk jajan. Dia kan kalau lagi pertama dimenangkan kan senang banget kan. Dia mau pasang lagi, dia masih sampai habis nggak pernah ini, nggak mau berhenti. Sebelum uangnya habis lagi. Jadi itu dia hanya menikmati permainannya. Nah dulu ternyata teknologi yang dipakai adalah dadunya macam-macam. Kan yang ngeluarin bandarnya nggak tahu sih. Jadi dia punya banyak dadu. Tapi dia tidak mengenali dadu ini yang nanti pokoknya harus yang dimenangin ya pasangnya sedikit. Kalau yang pasangnya besar mesti
nggak pernah berhasil. Ya, tapi kalau sekarang dengan teknologi kayak gini mudah sekali generate biar ini. Nah sekarang kalau kita sudah gunakan data kan bisa dapat ini kan estimasi ininya kalau alfanya 1,5 berarti kan bukan yang normal tadi kan. Terus betanya, terus skewness-nya, sigmanya 0,07, lokasinya 1. Jadi ada parameter yang standar kan yang kita punya lokasi, scale, sama skewness. Alpha ngurusin urusan stability-nya. Itu. Jadi varian berasa itu pada saat mentok sampai 2 itu jadi yang normal. Karena normal dianggap apa? Stable dari karena apa? Dia keseimbangan antara ininya. Pada saat kondisi yang normal berarti apa? Alfanya 2, betanya, skewness-nya kan berarti 3 ya, skewness kalau di, sorry 0 ya, kalau normal ya. Nah, scale-nya yang bisa rubah-rubah lokasinya kan, yang penting dia simetris kan, kalau normal. Nah, nanti silakan untuk saya ingin apa yang di ini. Kalau coba ngoding sendiri kan ya lama. Tapi yang penting sekarang punya keinginan, punya angan-angan terus diminta diwujudkan sekarang. Cuman memang yang jadinya harus pintar merintah ini. Saya makanya kemarin kalau di kelas mahasiswa pada punya akun AI-nya itu. Nah, kalau saya hanya ngomong saya ingin kali ini, dia pada perintahnya apa atau apa beda-beda. Terus suatu saat perintahnya saya kendalikan perintahnya ternyata ada, tapi ada juga yang akunnya belum pinter, dia nggak bisa. Saya terus masih mengenali dunia untuk, jadi untuk di tentang vitalnya, jadi dia ceng ini kalau generate di ini jadi tebal dia ada di luarnya ini kan harusnya gambarnya agak lebih diinikan lagi gitu. Oke ini yang untuk ke, nah sekarang yang kedua ini apa tadi yang gunakan yang bab keduanya extreme value itu. Ini targetnya sudah minggu ketiga kira-kira sudah masuk bab 4. Tadi yang apa stable aja gitu, nanti mau dicobakannya yang kemana ini belum ini ya. Tapi masing-masing punya data, sebenarnya mau dicoba aja. Kenali data yang saya miliki itu diskusinya apa. Nah, itu dari BPJS memang sudah punya data apa. Ya mau data dari BMKG dulu ya di ini ya apa-apa. Hanya untuk pertama tugasnya mengenali dari bab 1 tadi, ada enggak yang kita miliki itu. Dia berdistribusi yang alpha stable tadi. Ya paling gampang kan punya data berdistribusi normal kan. Jelas alpha stable kan, tapi alfanya 2. Itu paling mudah untuk ngecek di bagian yang ini. Nah, sekarang ini yang ekstrim variance dan populanya. Nah, ini mulai yang untuk waktu ini actually langsung pas kan datanya. Iya kan itu sudah punya itu. Tapi tidak bermain portofolio ya, kayaknya masih main satu saham aja. Iya kan? Coba untuk klasifikasi seperti apa? Klasifikasi, tapi kan maksudnya sahamnya berapa? Masih satu kondisi. Satu saham. Yang kemarin yang paper yang Ya, ya maksudnya yang untuk latihan ini nanti kan jadi paper baru lagi. Jadi kalau memang nggak ada kebaruannya, ya tidak bisa diandalkan untuk syarat dulu. Tapi kalau, jadi kan papernya kadang banyak, tapi belum ada yang ini, nah, ya nggak apa-apa, yang penting punya paper banyak dulu gitu. Tapi pada saatnya mulai saya tanya, di sini kebaruannya malah politik banyak tapi agak terus jaga mulai karena harapan saya kita memang kayak ini misalnya kita main aja dulu aja ini urusan apa extreme value kita ngurusin itu. Nah kalau kita belum main di portfolio juga nggak apa-apa berarti belum mainnya tetap di univariat kan nggak harus ke, nah kalau ini sudah mau ingin multivariat ya silahkan bisa mulai dicoba tidak harus sudah ke portofolio ya hanya kenali saham itu secara bersama-sama di ini kan karena antar saham kan ada dependensi tapi dependensinya kan nggak mungkin yang dependensinya nanti ya, apa linear kan nah mesti nanti akan gunakan yang konteks populer ya nah konteks yang lain lagi bisa adalah dalam
ekstremis yaitu kerugian besar. Nah ini contohnya yang sebenarnya kalau di Indonesia ini kemarin kisah di Sumatera semua diasuransikan, itu perusahaan asuransi ada yang kolaps nggak kira-kira? Coba bayangin kemarin rumah yang berapa, ini berapa kalau perusahaan asuransinya kecil apa nggak langsung bangkrut. Seandainya semua diasuransikan di perusahaan itu, maka saya kemarin tanya beberapa, kemarin kena tagihan berapa dari yang di, ya ada berapa, karena untungnya nggak banyak yang diasuransikan. Coba kalau iya, kan mereka waktu pricing ya, mungkin nggak berpikir ada kejadian ekstrim yang seperti kemarin itu kan. Itu masuk apa kayak kejadian waktu dulu yang Aceh apa namanya dulu itu tsunami ya. Itu kan juga nggak ada yang bayangkan itu terjadi lah misalnya kayak gitu. Jadi nggak usah lah mikir kayak gitu. Karena kita kan mengabaikan yang ekstrim-ekstrim itu. Nah inilah yang nanti mulai dicoba dalam konteks orang lain selalu melihatnya apa rata-rata varian aja. Tapi pada extreme value lihatlah ke arah tailnya nilai maksimum dan minimumnya. Karena pada saat terjadi kan bisa juga nilainya sampai besar sekali. Gitu. Nah, inilah yang kalau selama ini kalau kita dalam hidup normal hanya lihatnya sebenarnya apa rata-rata ya. Sama paling variansi itu favorit sejak kita belajar statistik pertama. Mesti ngitungin rata-rata dan variansi. Skewness jarang kita lakukan. Kurtosis apalagi itu. Padahal itu yang menyebabkan kalau pada kita lihat kalau ada ekstrim, mesti kemungkinannya dia ada tail berarti dia nggak mungkin simetris kan secara ini. Kalau pada saat mulai heavy tail, lagi sudah salah satu kemungkinan itu di. Nah ini akhirnya kita mempunyai distribusi apa yang ini harga. Nah inilah mulai yang bikin kayak gini ini namanya mesti diabadikan. Ngerakit kayak gini dulu idenya dari mana? Jadi bentuk khusus nanti akan ketemu bahwa yang ini jadi distribusi apa. Ini sih ini. Tadi kan baru yang aqua stable, nanti di sini kalau ternyata ada yang, nah saya nggak tahu misalnya tempatnya ada nggak yang ekstrim nilainya misalnya. Nah kalau ada, nah bisa juga nanti mungkin malah ke sini. Di aqua stable-nya ada, pokoknya di sini hanya kenali distribusi dulu gitu. Kita main di konteks game-nya, saya hanya ya karena saya ganti-ganti objeknya, jadi saya pernah ke finance terus ke orang apa yang climate orang pertanian orang dokter jadi ternyata memang di situ setiap itu fenomenanya ya ada jadi kita bisa memanfaatkan nah ini yang di bidang ilmu sosial kayaknya sebenarnya menurut saya juga apa ya harusnya sudah mulai memodelkan fenomena seperti apa ya sekarang fenomena yang kadang di ilmu sosial kita nggak bayangkan saya kalau mendengar kriminal terutama saya nggak bayangkan itu bisa terjadi itu ada orang tua bunuh anaknya, anak bunuh orang tuanya, terus siapa ini melakukan ini jadi kaya apa ya? Kalau misalnya apakah ini sudah nggak manusia lagi itu? Karena kan nggak manusiawi kan jadinya, karena dia sudah nggak punya ini kan. Nah, itu menurut saya harusnya sudah mulai orang-orang di televisi kayaknya perlu mulai belajar modeling untuk fenomena. Nah, sekarang bayangin sekarang misalnya ada orang kadang kita kalau lihat ada orang yang kelihatan kayak penjahat kita kan jadi takut. Sekarang yang jahat ternyata nggak selalu yang tampaknya penjahat itu loh. Nah itu yang susah kan gitu. Tanpa innocent malah, Hah? tanpa yang innocent malah ya. Sekarang malah takut jadinya ke orang-orang yang itu kan. Jahatnya lalu korupsi apa? Nah iya. Iya. Berarti kalau misalkan kayak kasusnya kayak saya itu kan multivariabel, ada Hmm. beberapa variabel. Berarti masing-masing variabel itu diuji distribusinya. Ya kalau kita bermain di multivariat otomatis distribusi multivariat ya. Tapi ini tadi kan masih main di univariat dulu, ini univariat masih. Makanya tadi untuk pemanasan main univariat. Nah ini gap untuk multivariat seperti apa konstruksinya? Terus tadi yang stable yang versi multivariatnya. Nah nanti tinggal kan ini kan kalau belajar tadi selalu apa tadi univariat dulu, baru ini.
Karena ini yang penting kenali tentang pertama tadi tentang alpha stable, sekarang kenali tentang yang namanya adalah gas ini kan. Ini kalau gas ini kalau ininya ini ternyata distribusinya namanya ini yang betel. Terus kalau ini kurang dari 0 backbone. Kalau ini menuju 0 jadi gabel. Maka distribusi di yang udah baca buku dari resiko loss model. Wah, distribusinya banyak sekali. Loss model itu. Yang menemukan itu karena apa? Yang untuk konteks makanya di aktuaria kan salah satu mata kuliah yang ini dari resiko adalah distribusi banyak sekali. Nah, tinggal dikenali yang dia apakah ternyata masih ke grupnya ini apa yang grupnya alpha stable tadi. Ini parameternya hanya ada berapa? 3. Nah, Bu Nurul harusnya mulai berpikir Bayesiannya kan. Yang alpha stable dibikin Bayesian, pening enggak kira-kira? Langsung 4 parameter kan, tapi kan kemarin materinya sudah mau sampai ke multi parameter jadi ya sudah siap. Ini karena langsung bersama. Jadi waktu minggu yang lalu masih ke 1 parameter kan. Nah, yang lainnya dianggap fix dulu caranya. Misalnya dibikin yang lainnya fix, satu ini kan masuk Bayesian yang pertama. Jadi bisa juga bikin alpha stable yang Bayesian. Terus ini bikin yang gas tapi yang versi Bayesiannya untuk estimasinya. Ini kan semua dianggap parameter semua kan. Kalau di Bayesian ini harus berupa variabel random kan. Nah, maka inilah sudah bisa bermain ke sana juga. Teorema nolo. Nah, ini makanya tadi kan ada Levi mau diganti Lexi. Nah, terus karena ada yang mirip nggak di situ nanti nama ini. Parameter tapi ada alasannya. Rasional itu ya. Nah, nanti kalau data yang punya, saya harapkan kan gini, kita main formula ada, tapi main data ada. Itulah kenapa koleknya tadi untuk main data. Tapi kalau main formulanya, di sini di overlay-nya itu. Nah, ini kan kalau kita mau derivasi sesuatu pun kita bisa mulai diskusi dengan si A, walaupun dia nggak tahu benar nggak, ya nanti kita harus cek. Kita coba cek. Karena kalau saya sering gini, kalau untuk ini, step by step. Jadi kita kelihatan proses langkah ke langkahnya ini. Di codingnya juga sama, bisa diminta sel per sel itu. Nah, kemarin ada sel itu salah terus. Sampai ini tak apain lagi sampai berkali-kali. Saya coba ini kan, saya coba konsumsi dia juga ngasihnya masih salah lagi. Jadi tapi lama-lama dia saya juga makin pinter kayaknya kalau dengan. Makanya yang ngajari kan orang sak dunia kayaknya. Gurunya banyak banget kan berarti. Nah, setelah saya sering main itu ternyata lama-lama dia cepet itu. Tadinya apa-apa saya pakai untuk ini yang kemarin. Karena kalau ChatGPT lagi kecapean, saya ganti Gemini. Kadang Gemini juga kecapean juga, mulai error-error terus itu. Karena saya inginnya apa? Ya saya lagi ingin belajar ini, ingin divisualkan. Ya. Coba bikin komen, oke mengenerate nggak apa-apa. Kan saya minta cari data, susah kan? Ya udah, simulasi. Ternyata lama-lama dapat nanti yang ini seperti apa nanti. Sebenarnya excess distribution ini yang biasanya untuk kepentingan apa ini. Jadi setelah ya ini yang threshold ini yang Burhana kemarin kan saya ingin nyari teman yang tadi kan untuk ngurusi kontak time series tapi ada thresholdnya. Nah ini dia khusus setelah diketahui X-nya lebih dari U diuruslah bahwa X min U-nya kurang dari sama dengan Y. Nah untuk nah ini nama dikali dengan distribusinya namanya DBD ini yang diindikkan untuk. Nah kadang kita butuh kondisional kayak gini karena saya hanya ingin ngurusin yang nanti reaksi itu kan saya hanya ngurusin apa yang nilai setelah karena kurang dari U itu masih menanggung sendiri mampu dia si perusahaan asuransinya misalnya. Tapi setelah melewati batas U dia dilempar. Nah inilah mainannya U-nya ini kita takut-takuti aja dia oh ini kalau nanti sebesar ini kamu nggak mampu. Nah akhirnya kelempar kan preminya otomatis dikasihkan ke kita lebih besar kan itu. Maka perusahaan-perusahaan reaksi yang asing itu ya kaya raya gitu. Karena dia punya modelnya, dia bisa ngerjain yang orang Indonesia yang enggak. Dengan ditakut-takuti aja sudah mikir ya. Ya kalau kamu ingin yang dikasih mampunya cuma mau sampai nilai segitu, 2. Oh ini padahal masih kemungkinan sampai
ini Pak, kamu hanya boleh berhak 10%. Apalagi lama berhak 5% saja. Ini sudah besar loh dari premi yang sebesar berapa triliun atau miliar itu kan sudah kerasa senang sekali. Tapi sana lebih senang lagi karena sebenarnya aslinya itu peluang terjadi itu adalah kecil sekali misalnya. Nah, itu kan karena dia tahu modelnya itu menang di situ. Ini yang sering hanya ke arah expected shortfall itu, yaitu setelah melewati nilai tertentu, jadi excess exponential. Jadi kita membuat rata-rata setelah nilainya melewati itu. Nah, nanti silakan kalau mau dicobakan, nanti salah satu untuk ini sudah main multivariat ini kalau di kayak gini kan itu ada untuk otomatis kalau sebanyak n ya ikutan sebanyak n kan ininya pembatas ini. Ini yang namanya diabadikan mesti ya yang menemukannya kita masukkan. Nah, ini kita punya yang untuk ini adalah yang kopula itu. Ini nama-namanya ya apa ya? Frank dan Frank Ali. Ini kayaknya kayak ada nama, saya belum cek ini. Ali Michael Haq ini. Kayaknya orang Arab nih. Namanya orang Arab yang di Amerika. Masih di extreme value copula. Jadi kan tadi kalau sudah mulai ada dependensi, tapi dependensi nggak linear itu kan mainnya di area yang ininya di. Nah, distribusi ekstrimnya ini ada gabel tadi. Bulan. Nah, ini banyak banget sih kayak gini. Nah, nanti pokoknya untuk mainan sementara nanti kenali dari data yang masing-masing dimiliki. Coba cocok ke alpha stable, apa cocok ke yang apa extreme value, apa yang kenali itu dulu aja. Coba-coba. Iya, nanti makanya jadi nggak usah yang kita bayangin langsung sudah ini dulu, ini kita kayak per komponen dulu lah nanti kalau beruntung ya baru diinjekkan ke urusan kita kan. Yang regresi monoparameter ya ke regresi normatif, yang mau time series multivariate yang ke ini nanti baru. Tapi pertamanya kita kenali waktu masih dia sebagai komponen dulu, jangan dirakitkan dulu karena nanti terlalu kompleks itu. Ini kan main di univariatnya, terus ini untuk contoh yang di bukunya itu. Copula gas itu biasanya kita kan ya gas saja sudah enggak ini kan karena tile dependence-nya ini yang menyebabkan perlu ada konteks copula itu. Sudah ada ya kalau gas. Iya, iya makanya ini kali ini kan sudah ada ini. Ini kan memang dari bukunya ini saya ambil. Ini kan baru dari buku semua, berarti kan sudah ada semua ini. Uang ini penulisnya ini kan kayak kumpulan paper-paper. Jadi saya senangnya dengan buku ini bukan apa, ini semua memang paper yang dijadikan buku. Jadi paper-paper dari dulu ada yang saya pasti disertasi itu tidak kayak apa hanya papernya dicilik. Itu waktu itu kalau saya 10 paper atau berapa. Tapi ada negara yang malah nggak pakai paper kan nulisnya itu. Ya kayak ini, tadi dengan saya enggak. Terus mana lagi enggak. Kalau dulu sini awalnya syarat untuk supaya nggak ujian terbuka. Nah, saya yang ujian terbuka terakhir karena gara-garanya apa? Saya waktu itu ingin menghindari itu, tapi nggak tahu pembimbing saya yang dari Belanda inginnya tetap lulus 3 tahun karena dia pas ke sini. Akhirnya saya itu belum terbit, akhirnya saya harus keluar biaya kan. Untuk ujian terbuka itu paketnya minimal aja masih berat. Iya nggak bisa saya ingin undang orang 10 itu nggak bisa. Mahal sekali. Saya sampai waktu itu terusin apa setelah kalau di Belanda masalahnya orangnya sedikit yang diajak makan-makan itu. Jadi, nah dia tahunya seperti sana. Setelah tahu kayak gitu, ya udah. Setelah selesai saya jadi terus harus bikin project kan untuk menutup ini defisitnya. Karena mahal. Saya pikir bisa untuk saya yang ini aja. Oh, enggak, ini sudah minimalnya segitu. Karena untuk kepantasan, masalah di Indonesia kan masalah kepantasan. Padahal kalau saya nunggu sedikit sebentar berapa bulan itu sudah muncul papernya. Dan akhirnya nggak perlu. Tapi ya, maka sekarang sudah nggak ada kan ya karena kita sekarang wajib untuk lulusnya minimal paper. Berarti nggak ada kan yang ada ujian terbuka di sini. Semua ujian tertutup. Ya.
Karena dengan sendirinya gugur gara-gara syarat untuk lulus harus ada paper. Padahal kalau ada paper, jadi nggak perlu ujian terbuka. Ya sudah. Kalau dulu nggak perlu, kita disertasi nggak perlu harus sudah jadi publikasi. Maka sekarang sudah nggak ada lagi ujian terbuka lagi. Waktu itu masih di pasca sana. Setelah pindah ke fakultas ini sudah nggak pernah ada lagi. Karena setelah ketentuannya dirubah. Jadi sekarang resikonya tapi jadi lebih panjang lagi, lebih mahal. SPP-nya berapa coba? Nah kalau molor sampai gara-gara nunggu paper, apa nggak jadi lebih mahal? Bisa lebih mahal. Misalnya mundur jadi 3 semester beasiswanya sudah habis. Kan kali itu aja kan. Coba kalau itu untuk ujian terbuka, mungkin masih bisa lebih lebih murah itu. Nah, itulah kalkulasi resiko ininya. Nah, setelah ada aturan harus publikasi, kalau nggak punya, nggak boleh lulus kan. Padahal kalau ngejar cepet-cepet kayak gitu nyari jurnal yang mahal akhirnya dibayar kan. Ya sama, sebenarnya secara teori ekonominya ya hampir inilah. Tapi kalau ada basis ya nggak masalah. Nah ini tentang yang apa bab ininya juga saya coba hanya beberapa dari oh ya sambil dicek kayaknya sudah saya kasih share bebas enggak ya? Kayaknya belum mungkin ya, Pak ya. Saya kalau kadang pada saat oh ya belum ini masih restricted gitu. Nanti dicoba aja kalau karena nanti tinggal modifikasi di sini aja kan daripada bikin tapi memang saya kasih sebagai viewer maka nanti di copy aja. Yang tadi kayaknya juga belum saya ubah. Yang tadi udah pernah Oh sudah? yang barusan. Oh udah ya. Oh ya sudah. Berarti yang kedua ini ya nanti. Oh, belum yang itu ya, Apa? karena kasih yang MA20 dan berapa yang kemarin. Oh iya, belum tak kasih linknya apa? Belum. Oh nanti coba tak ini kan ya. Itu yang strategi untuk trading itu. Iya, memutuskan akan beli, ini apa nunggu gitu. Nah ini menarik kalau mau di modelnya bahwa karena apa? Saham-saham tertentu kan punya nilai ekstrim, Pak. Yang saham satu apa, yang saham enggak ini. Nah, nanti bakal mengenali saham itu distribusinya apa sebenarnya menarik gitu. Karena kaitannya nanti untuk ke modeling ini ya kan. Nah, masa harga saham ada yang lonjaknya cepet banget jauh banget ya gitu Indonesia. Itu nanti saya ini kan ya kemarin pas saya linkkan ke sini ya nggak apa-apa Pak. Kemarin di kuliah apa ya? Kuliah ekonometri apa ya? Ya kan nanti saya cari kapan-kapan tak taruh di linknya tak ke sini karena dia untuk memang saya ke apa karena masalah banyak juga yang sudah kadang bermain di wilayah itu tapi kalau analis sendiri kan ada gunanya daripada ikut-ikutan influencer itu makanya mulai mau dilarang itu karena influencer itu kalau saya punya follower sampai jutaan saya ngomong ayo beli semua kan otomatis akan menggerakkan harga dengan cepat ya. Bahaya itu secara ini jadi nggak rasional lagi masalahnya. Jadi saya misalnya ingin mendongkrak harga saham tertentu naik, mudah, anggota saya tak suruh pada beli semua. Dengan sendirinya akan bergerak naik. Nanti pada saatnya sudah cukup, ayo kita mulai jual semua. Indonesia sekarang itu Pak, Indonesia sekarang tuh ada kayak perkumpulan Nah itu yang rusak itu. Jadi dia karena kalau kita serempak akan mempengaruhi masalah. Makanya itu mirip yang jadi seperti menggoreng kan. Kalau dulu yang bisa goreng kan yang punya sahamnya banyak. Sekarang saya punya sedikit tapi temennya banyak, jadinya banyak kan. Nah itu yang maka saya kenali pergerakan itu maka itu juga teori itu maka masih perlu diuji juga itu. Nanti kayaknya saya kemarin beberapa kali sudah mulai lihat bisa juga sudah mulai kadang gagal juga. Dan bisa jadi satu teori baru juga. nah ya makanya itu Kasus Indonesia. iya, Indonesia betul-betul saya akui karena apa? Di Indonesia apapun itu bisa di celah kecil apapun bisa dibikin jadi dan yang penting dalam rangka untuk tapi sayangnya semangatnya kelompok saya merugikan kelompok orang lain atau orang yang tidak masuk kelompok ya kayak apa jadi itu kan mirip kayak orang tawuran kan
langsung punya kelompok sendiri, saya punya kelompok sendiri. Sama-sama ngeboti saham tertentu gitu misalnya. Kelompok saya lebih besar kan menang kan. Parang saya lebih bagus dari parangnya yang ini. Kan mirip kayak gitu aja sebenarnya. Pemilik-pemilik yang emiten itu juga kayaknya mainnya gitu, Pak. Iya, Mereka memang punya perusahaan besar ya. iya, Tapi pada saat tertentu itu mereka pakai bandar-bandar orang lain Iya. untuk main pakai akun lain gitu. Nah justru ini yang kemarin kan gara-gara ini apa bursa efek kemarin direktur sampai mundur kan ini nanti tapi tangannya nggak mudah ini. Itu polisinya juga harus yang kenali tentang kayak gitu pelanggaran. Jadi itu pelanggaran. Tapi nangkepnya nggak gampang. Gitu. Itu mirip kalau saya kayak tawuran coba. Kenapa geng-geng motor apa geng-geng itu masih banyak terus itu kan yang namanya itu tetap kenapa nggak gampang dipegang? Itu kayaknya sebenarnya geng juga tuh, tapi Makanya, nah, geng itu. generasi tuh. Geng berduit. Nah, makanya kita yang mengenali data-data itu akan terasa sekali betapa data di Indonesia. Makanya sering saya kata, data belumlah tentu fakta. Jadi bukan yang sebenarnya harga saham itu tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Padahal harusnya saham kan mencerminkan keadaan perusahaannya. Tapi karena banyak dimainkan, jadi nggak bisa sebagai indikator. Ya lama seperti apa kalau yang sekarang banyak perusahaan mulai agak kecewa dengan IPK. IPK kan sekarang pada tinggi-tinggi semua. Kalau zaman dulu IPK rendah-rendah semua. Sampai nerima orang IPK 2, kok ternyata kerjanya bagus banget. Nah, sekarang IPK hampir semua tinggi, malah jadi bingung perusahaan. Karena ini udah nggak bisa sebagai indikator lagi. Maka sekarang mencari tambahan apa sertifikat. Kan? Tapi sertifikat pun akhirnya lama bisa dibeli juga. Jadi akhirnya dia punya sertifikat banyak, tapi sebenarnya nggak ikut beneran. Hanya ikut-ikutan aja. Nah, ini dia. Jadi serba dilematis. Mas ini memang menarik, harus selalu kenali data-data orang Indonesia. Paling itu tantangan sebenarnya teori kalau dibangun dari situ, open problemnya banyak. Harusnya yang banyak dapat Nobel orang Indonesia itu, karena ngurusi data Indonesia itu harusnya dapat Nobel. Karena pening itu. Dan nggak bisa berlaku umum aja, generasi sulit teori-teorinya Indonesia. Karena selalu ada aja apa pola-pola baru. Nah ini sekarang yang konteks untuk nanti saham coba ambil dari yang ini saya masih dari yang ini apa lo nanti coba diganti yang Indonesia aja bisa. Ini kalau saya langsung dari Planet Yahoo kok ini. Ya di Yahoo Finance sudah langsung jadi tahunnya tanggalnya nanti bisa disesuaikan aja. Ini kan untuk mengenali bahwa dia Dev apa enggak gitu aja baru. Ini sedangkan dapat histogram Romo ini adalah jadi ini fenomena yang seperti ini yang reform copula space. Nah nanti coba diganti aja datanya. Karena kalau saya sekarang agak apa ya khawatir terlalu asik karena faktor usia kan. Nggak terasa kadang saya di depan ini kelamaan itu. Untuk diperingatkan oleh ininya yang jadi harus sudah mulai bergerak karena lagi asik kayak gitu. Kita kadang nggak merasa capek, nggak ngantuk, nggak itu yang bahaya kan itu. Padahal kita kan ada tetap ada capeknya harusnya gitu. Lama-lama kayak main game orang apa analisis data itu modeling atau coding itu kayak orang main game sebenarnya. Karena saya khawatir semakin penasaran semakin nggak berhenti. Kalau dulu di para lagi zamannya komputer masih apa itu Pentium 1, Pentium 2 gitu. Itu saya nunggunya lama banget. Terus lama-lama saya tinggal pergi dulu. Balik malah macet. Kalau nggak nah ini sekarang saya kecilin lagi dulu. Itu waktu saya kerja yang parsial itu partisinya harus dipasari dulu, tapi jadi nggak ketemu solusinya. Jadi kalau sekarang relatif cepat lumayan ini, jadi nggak apa menyita waktu kita nunggu di depan ininya kelamaan. Ini data yang akses tadi, yang sudah di apa dipotong pakai U tadi itu. Kan ini jadi kayak kepotong kan itu distribusinya. Jadi kan tadi yang sudah kalau yang akses sudah yang pakai dikondisionalkan tadi itu. IGBT fitnya misalnya untuk beban dan ininya yang baru normal event yang di atas yang ini yang enggak.
Nanti kalau dengan data saham yang Indonesia mungkin nanti akan menarik. Nah, ini yang di sudah jam berapa ini? Kan? Ini baru 2 kan? Nggak apa-apa nanti di yang tile dependensinya, seperti yang ke arah. Berarti ngurusi cuma ekor-ekornya ini. Ya, minimal kalau sudah mengurusi dependensi minimal 2 kan. Yang bivariat itu kan karena supaya ada dependensi mesti ada 2 yang di ini. Ini kan ngurusi cuma sudah ke arah ekor-ekornya semua. Archimedean copula nih. Nah ini kan nama-nama ini lagi yang untuk ada Python, Gamma, Flank. Nah sebenarnya makanya memodifikasi apa, udah harusnya ya dapat namanya jadi diabadikan. Ini non parametrik, mulai ya nanti kalau mati konteks dan nanti parametriknya ini masih ke area saham lagi kan karena ini kalau finance lebih banyak kan main di dunia pasar modal mesti. Ininya sekarang. Ini indeks dari S&P gitu. Ini thresholdnya. Jadi untuk masang apa kayak tapi kalau datanya termasuk data yang terkait waktu enggak ya? Apa itu pasien diukuri terus diambil sampelnya enggak sih ya? Saya nggak tahu kalau kanker itu kan dia perkembangan kankernya kan dilihat dengan cara di apa? Kalau lagi di terapi biopsi apa-apa itu kan nanti dilihat lagi dia apa makin enggak berkembang kan. Belum sampai ke yang seperti itu, kenali datanya itu strukturnya apa belum ya? Belum. Padahal kenyataannya pada saat di ngambilnya itu, maka saya inginkan dia ada waktu kapan dia ngambil kan. Itu kan kalau di medical data sebanyak kan sebenarnya ada kaitan waktu, tapi semakin waktu diabaikan dulu. Karena tidak bikin pusing, karena mereka tahunya kan statistik yang klasik, yang cross section. Jadi selalu berpikirnya cross section semua. Padahal menurut saya harusnya dia semua dari berpikir ini. Maka saya kemarin, karena sebenarnya saya ada kuliah data panel kan yang semester ini. Mau coba cari data, harusnya dia data panel. Mulai kemarin tentang apa di kanker paru-paru karena rokok itu kan dia tiap orang kan ada data sebenarnya saya ngerokok berapa lama-lama terjadi perubahan apa dan sebenarnya kalau medical record itu bisa dibuka kita nggak usah banyak-banyak lah satu mungkin pada diri kita sendiri saya ingin analisis sendiri gitu. Itu sebenarnya sudah untuk bermain di konteks kan sebenarnya ada cross section dan waktu jadi sebenarnya data mana kemungkinan ini. Kalau ada nanti sebenarnya juga bisa juga nanti berurusan dengan data panel itu. Main di situ itu. Nah ini yang untuk take copula, untuk tile apa dan dependent normal copula, tile independen. Nah, ini hanya contoh sederhana untuk membuka mengingatkan kembali. Nanti pada saat ingin menambah lagi ya silakan. Ini yang terkait dependent. Terus yang ini yang mulai tadi yang backbone-nya itu. Nah mungkin nanti hari ini kita jadi sampai sini untuk kalau tadi kan mengenali distribusi aja sama dependensinya. Nah, karena kan sudah mulai aplikasinya ke urusan bencana itu. Karena
Catbone kan lebih instrumen dalam rangka resiko bencana ditransfer ke apa instrumen-instrumen di keuangan kan itu. Nah, kayaknya saya sebenarnya kalau saya bayangkan di kesehatan pun kayak kanker menurut saya itu bencana itu. Karena apa? Orang kalau sudah tahu kena kanker, sebenarnya sudah habis lah hidupnya. Iya, makanya itulah menurut saya kayak kena bencana kan. Jadi bencana besar sebenarnya orang-orang. Nah, itulah yang makanya sering saya bayangkan kenapa pendekatan di yang maka critical illness khususnya. Jadi critical itu ada penyakit-penyakit kritik itu yang enggak sembuhnya sekali ini. Saya kemarin dilihatin Pak, karena foto ini. Yang ini yang ternyata untuk indikatornya kan dibuka. Di ininya pakai kawat, aja kawat. Semua saya kemarin di kan ketemu pas rapat sebelah saya. Teknologi itu keluar ya. Iya, nah itu ceritanya. Ya, ya jadi ini. Jadi sampai keluar di sini kan ada apa itu. Jadi ternyata di dalamnya itu kawatnya bisa. Jadi saya malah nggak bayang, karena kan buka sini. Ini kan ada banyak tulang-tulang. Nah, dikerjain kan, nah kembalikannya. Nah, ini sekarang nanti. Nah, iya, jadi terus, nah itu masih lagi ditelusuri terus. Nah, maka saya bayangin, sebenarnya saya inginkan konsep berpikir bencana alam diubah ke bencana kemanusiaan dalam konteks yang penyakit tertentu tadi. Orang kena stroke bagi saya itu bencana juga. Jadi kalau bencana alam memang sekali makan korban banyak ya kayak kemarin misalnya banjir ini kan yang mendengar. Tapi bencana alam yang konteks karena yang daya rusaknya besar, tapi menyebabkan dia ada. Maka saya kemarin kenapa pilih fokus ke critical illness karena penyakit kritis itu betul nyusahin. Secara finansial nyusahin, tapi selama ini kesannya kan gini, ya kalau kamu sudah nggak punya uang ya sudah tinggal pasrah. Pasrah ya nggak semudah itu. Nah, itulah makanya saya kadang mulai ingin berpikir di konteks yang ini, bagaimana konsep-konsep, karena biayanya cukup mahal. Nah, di bawah kenapa mau obligasi? Karena obligasi kan omsetnya kan besar itu konteksnya. Jadi supaya apa? Jangan sampai membebani BPS itu. Jadi yang penyakit itu, kemarin 20% dari berapa ratus triliun ya. Kalau saya 30-40 triliun loh itu. Yang untuk khusus, yang katastrofik itu. Nah ini yang carbon sebenarnya katastrofik itu kan cuma kesannya lebih banyak untuk ke alam. Padahal yang kesehatan yang manusia itu yuk besar. Nah ini saya sebenarnya ya makanya harapan saya sih nanti BPS bisa mau di area yang ini saya ingin tapi skala kecil kemarin akhirnya kan saya bikin yang hanya breast cancer terus yang apa yang isolasi itu apa saya lebih ingin sisi finansial risknya sebenarnya. Kalau urusan medisnya kan ya oke lah risetnya orang kedokteran silakan mau usaha apa supaya jadi secara biostatik terapi, secara konteks finansialnya itu karena finansial dampaknya ke fisiologis kan. Apalah artinya kita apa sembuh setelah kadang ada yang sudah sembuh gara-gara dengar tahu uangnya dari mana, ambruk langsung karena ternyata ini itu ada kejadian kan di itu. Jadi bersaudara kan misalnya di biaya itu pikirannya kan biayanya kecil. Setelah dengar itu, ternyata jaminannya adalah miliknya dia. Tapi tanpa diajak ngomong karena maunya nolong dulu. Tapi setelah dengar itu, dia nggak nyangka. Kalau tahu nggak usah aja kan. Nah itu menurut saya sudah dipikirkan kalau nanti yang jadi karena yang masih urusan kanker kan ya lihat aja juga tuh saya belum sampai libatin ke biaya masih belum. Tapi melihat di sini yang konteks carbon, tapi coba mulai dipandang dalam konteks bencana yang dalam konteks tidak hanya alam. Maka saya kemarin konsep yang GW tidak hanya apa untuk alam, tapi untuk di tubuh kita. Sebenarnya titik-titik tubuh kita itu ada yang rentan yang menyebabkan kanker itu larinya ke sana lebih cepat. Karena kemarin saya tanya yang itu dari sini kemana ya? Banyak kan sering ke sana. Daratnya memang pendek.
karena seluler kan langsung cepat sekali itu. Jadi menurut saya tetap ada titik-titik mana yang paling rawan dan kalau itu daerah yang vital, ya kan berarti membahayakan keselamatannya. Nah, maka saya ingin konsep BW yang tadinya di alam dipindah ke alam tubuh manusia. Terus juga yang konteks ini, yang ke ini kan ke bencana alam kan bencana di alam. Nah, sekarang bencana di tubuh manusia itu, yang murasnya juga cukup besar itu finansialnya. Melihatnya memang per orangnya, tapi pada saat orang banyak, jadinya ya banyak. Nah ini mestinya kayaknya yang BPS harus punya backbone juga itu. Untuk supaya dia kalau ada apa ya maksudnya seperti ini kan. Nah ini memang kalau untuk ini struktur ini kan masih dalam konteks untuk itu. Jadi saya yakin yang kemarin LA ini mesti gunakan yang kayak gini kayaknya. Karena kayak saya nggak tahu mau nggak mantau, tapi kira-kira kalau sampai sekarang ada yang rumahnya belum jadi, kayaknya saya nggak percaya. Kan kebakarannya lumayan luas kan LA ini. Tapi saya yakin mungkin sekarang sudah pada jadi, sudah pada nggak ada lagi kelihatan yang rumah apa belum dikerjakan itu. Kalau yang Aceh itu dulu sampai berapa tahun nanti semua sudah normal, artinya nggak ada rumah yang gempa Jogja aja itu dekat saya ada yang masih bayangin mobilnya masih di situ. Tapi orangnya habis. Tapi saya juga jadi apa tahu-tahu di rumahnya tumbuh pohon besar. Kan tahun 2010 sampai sekarang itu dan saya nggak tahu ahli warisnya di mana. Tapi dengar-dengar saya tanya jadi dia rumah tahu-tahu ada pohon yang ininya tumbuh sampai dan mobilnya masih di situ juga sejak ambruknya itu. Karena apa? Saya yakin dia mungkin nggak ada saudaranya atau apa ya. Bisa berarti sudah berapa 2010 kan itu yang gempa besar itu kan 2000 berapa? 2006. 2006. Berarti sampai sekarang udah berapa itu kan ya 19. Jadi rumahnya hancur, pohonnya udah besar banget. Saya sampai tanya-tanya lingkungannya teman saya, ini ada sudah dulu kan pasang apa? Karena saya menjadi ada rumah yang aneh kalau yang ya itu jadi artinya nggak ada yang ngurus itu. Kalau ada asuransi, pasti kan akan ketemu ahli warisnya kan. Karena mesti ada alamat siapa. Ini kalau ada terjadi apa-apa kan ada si ininya siapa gitu. So, berarti itu jelas itu nggak ada kaitan dengan dokumentasi. Dan akhirnya terbengkelai sampai sekarang. Yang lucunya sampai saat mobil masih di situ. Masih ada tuh. Iya masih di situ sampai. Ya kan keamrukan kan dia kayak tidak di dalam garasi dari rumahnya itu kayak mobil kayak karpot aja lah di depan. Puing-puing rumahnya masih ada. Apanya? Puing-puing rumah. Ada mas, jadi lama-lama puingnya tumbuh pohon besar. Masih ada rumah, mobil. Masih, jadi bentuk ininya masih. Mungkin ya isinya lama-lama habis mungkin ada yang bilang, tapi selama dia masih utuh, mungkin belum. Tapi lama-lama kan ya apa rusak-rusak. Ini, nah, nanti coba kalau di sini, ayo tadi yang anggap aja kanker itu adalah bencana, terus juga bencana besar. Jadi kalau itu karena saya kanker belum bisa sembuh total kan. Iya ya. Makanya belum ada yang bersih itu sulit mas. Yang breast cancer dinyatakan sembuh itu teman saya yang ada yang itu, tapi akhirnya pada saat itu lagi dia sudah nggak mau, milik dananya dialihkan untuk bikin masjid. Setelah masjidnya jadi, itulah dia ternyata terus siap nggak ada. Saya nggak ada dia, pokoknya saya sehat nggak apa-apa. Udah nggak mau lagi urusan dengan rumah sakit lagi. Terus dia dana yang tadinya disiapkan untuk kalau kabur lagi dialihkan untuk sampai selesai. Terus setelah peresmian dia merasa sudah selesai, tapi meninggalnya juga menurut saya baik juga. Jadi kan menurut saya dia sholat asar. Biasanya kan sholatnya untuk kali kan sholat di sebelah saya saja. Ternyata apa? Selesai sholat itu sudah lepas.
Buat jadi biasa kan nggak apa-apa kan sekarang masjid kan di rumah sakit kan ada itu fenomena yang kadang tapi dia kesiapan mental untuk menuju ke situnya yang di nah maka saya bayangin dari sisi karena kalau yang namanya bencana itu berarti finansialnya kan besar. Tidak hanya finansial, sebenarnya psikologinya juga mahal. Nah, saya kadang membayangkan ini, yang katastrofik itu, ini kan kaitannya dari katastrofik apa? Jadi adalah mulai dipikirkan ini sebenarnya cocok untuk yang BPJS, yang konteks yang ini kemarin kan ada soroti yang hampir menyedot 20% itu. Kan di laporan keuangannya ini kemarin, yang laporan keuangan saya menampilkan di, oh waktu gara-gara saya disuruh bicara di BPJS. Karena mempelajari laporan keuangannya. Jadi yang nyedot paling banyak mana yang menyebabkan jadi defisit ya kemarin. Nah itulah saya apa kayaknya sudah mulai dipikir itu sebagai suatu. Nah sekarang ini yang konteks stochastic approach-nya mulai diadukan, tapi ada mulai N-nya kan di dalam kurung ada T ini yang mulai ini yang di pricing formulanya. Ini data historisnya, jadi yang ini kalau sebenarnya saya kalau yang kita kan nggak ada yang mau main ke konteks bencana kan, yang bencana alam maksudnya. Yang lainnya tuh Nah, yang apa makanya yang siapa yang kemarin kayaknya nggak ada yang kan kita Pak yang bimbingan saya kan nggak ada yang ke bencana alam karena lebih ke kesehatan semua kan masih. Itu bukan. kalau saya kemarin sama Pak Danang di arah kebencanaan. Kalau ke bencana, apa dicoba Si pertanian, tapi konteksnya kebencanaan. bencana alam. Jadi penyebabnya karena memang seperti kasus Sumatera ya, pertanian yang hancur berapa dan tambah lagi sekarang adanya sinkhole itu. Iya, itu di kampung saya tuh. Iya, iya Di betul. kampung saya beberapa kilo. Oh iya kejadian itu. Nah coba kalau bisa sebenarnya maksud saya kalau memang mau diangkat karena Pak karena kemarin ada banyak yang mau ke arah bencananya nggak apa-apa. Jadi nanti malah coba. Tapi saya mikirkannya kalau bencana ya salah satunya ke instrumen namanya obligasi karena obligasi kan ininya bisa untuk uang besar. Jadi coba saja nanti kalau memang ini lihat di bagian sini untuk adalah ini kan solusinya untuk keterbatasan kapasitas reasuransi tadi. Kadang kan apapun mereka ada keterbatasannya kan. Nggak mungkin mau mengcover semua maka kasus yang kemarin dalam konteks parah sekali itu mau tidak mau tetap menguras apa finansial itu tetap besar. Nah ini jangan sampai gagal bayar. Kalau saya kan Amerika kemarin nggak mungkin nggak gagal bayar lah. Kalau semua kalau sampai gagal bayarnya apa? Ada yang rumah nggak jadi. Karena apa? Dia harusnya dapat tapi perusahaannya bangkrut kan nggak dibayar. Nah kalau saya Indonesia itu baru yang kemarin itu yang LPS itu kan jamin deposit kita kan maksimal 2 M. Tapi kalau yang klaim asuransi saya nggak tahu sudah disahkan belum ya? Enggak, Bapak. Kalau kita ada klaim, perusahaan asuransinya bangkrut, dibayar oleh LPS, penjamin Kayaknya belum. klaim. Belum sah kayaknya. Karena apa? Dan itu masih RS. Iya, jadi masih pakai di ke RS itu. Kalau yang di bank kita kan sekarang maksimal 2 di kalau banknya bangkrut, uang kita tetap kembali. Tapi nggak full kayaknya. Oh, yang di atas berapa coy? Iya, iya. Kalau di atas 2 M udah enggak di bawah itu. Kalau dulu kan berapapun gila. Karena saya korban juga 98 dulu. Nah kalau dulu kan kalau ngajar di mana-mana, banknya kan beda-beda. Saya di UI dikasih bank duta, di mana bank apa. Pas bubar itu pas lagi saya tinggal ke Belanda kan, pulang-pulang bang udah pada tutup semua. Ya udah ini bukunya nggak ada. Saya gini kan kemana? Nunggu nanti BLBI itu. Tapi yang kecil-kecil nggak kebagian. Ya udah sampai sekarang saya jadi punya apa namanya bank apa dulu bank duta, bank Dania, bank dagang negara. Nah, yang gaji eksim itu kan kumpulannya ini. Dulu hampir semua kan cara promosinya kerjasama dengan perguruan tinggi supaya uangnya ditaruh di banknya dia. Saya ingat sekali rekening saya jadi banyak gara-gara setiap ngajar di mana disuruh buka rekening di situ. Kalau enggak ya nggak dibayar. Nggak boleh pakai rekening. Ini yang nanti kalau memang itu dicoba nanti yang
ini boleh untuk melihat bagaimana di kontak Catbone ini menggunakan yang ininya non. Nah ini kan salah satu yang namanya bimodal kan ini. Kalau dari waktu ini dia bisa berkaya apa ada musiman gitu soalnya polanya sama tapi kan nggak seindah ini karena dia bisa apa antar waktu bergerak kayak gitu, gitu. Ini thresholdnya pakai 60 jadi ini kan partnya di sini. Ini model-model kayak gini ini yang punya peluang untuk banyak ini apa istilahnya modifikasi sebenarnya itu. Karena asumsi distribusinya bisa diganti-ganti sudah jadi banyak kebaruan, tinggal nanti cari paper yang sekarang sudah kerja pada seperti apa, sampai kan nanti untuk harganya jadi berapa. Ini kan semua pakai billion, karena kelasnya bencana harus billion. Padahal billionnya dolar jadi berapa itu. Saya yakin yang Los Angeles itu kemarin besar sekali. Karena luas sekali kan itu kebakarannya itu. Habiskan cukup banyak. Ya oke, sementara sampai ini dulu aja, berarti tadi sudah berapa? 4 bab kan ini. Jadi ada main distribusi dulu yang sudah agak sedikit main-main ke arah ini yang backbone-nya. Nanti silakan masing-masing. Kalau saya lebih baik yang mainan distribusi dulu itu. Apakah mau yang alpha stable, apa yang extreme value, apa yang di ini kan. Coba data yang ada dicobakan di situ. Ini kan data menjadi tinggal diganti aja. Kalau yang tadi yang ke saham kayaknya ada kan? Nanti coba sudah bisa akses semua kan itu? Sudah saya buka semua kan itu? Udah, Bro. Nah, sudah berarti nanti dicoba nanti dibuat minimal nanti entah akan dimanfaatkannya di mana jadi papernya itu biar aja nggak apa dari Izin itu ya izin apa kontrak kemarin kan kita udah dapat datang dari Aca. Heeh. Terus titipan dari Mbak Rohana. Iya Coba gitu. lihatin sama Bro. Oh datanya aja nanti coba nanti kapan malah ini aja ya nanti online diskusi online aja karena minggu depan malah mulai banyak dia sudah mulai karena maksud saya ini sekarang sedikit sih kalau yang kemarin banyak jadi agak ya coba nanti tak cari waktu online aja nanti pas habis